Praise to for the thank you for Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullahi malahat kawakib. Jual beli secara online, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita secara syar'i. La ta'kulu amwalakum bil batil. Kita bahas mengenai jual beli online. Wih, mantap si Reddy. Bahkan mau membeli makanan pun kita tidak perlu lagi datang ke warung, tidak perlu lagi kita datang ke kedai, kita cukup menggunakan Grab. Diki, maksudnya saya udah punya nomor Mas Diki duluan. Malam saya kontak ya. Menggunakan ojek online, bahkan pembayaran juga secara transaksinya adalah dengan cara online. Oktober sambut penuh cinta. Allahumma taqabbalna bijamili udaka 'inda Wa khalallahu baik wa harrama riba. Singkirkanlah dia kikis habislah mereka. Sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang membuat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, praise to for the thank you for Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullahi malahat kawakib. We discuss buying and selling online in the books Tafsir Jalalain. Ya ayyuhalladzi wong kabeh amanu kang padha iman sira kabeh, la takulu ojo mangan sira kabeh amwalakum ing bondo sira kabeh, benakum ing dalem antarane sira kabeh bil batili kelawan batil, illa kecuali antakuna ing satemene ana sira kabeh tijaratan kelawan dagang sira kabeh, jual beli sira kabeh antara di saking padha ridho mingkum saking sira kabeh, walalan ojo tak tulu padha mateni sira kabeh anfusakum ing awake dhewe sira kabeh. Innallaha satemene Gusti Allah kana ana sapa Allah bikum kelawan sira kabeh rahimah zat kang moho welas asih ing sira kabeh.
do not eat its odor, wealth in and feel away of commerce is consensual among you, and don't kill yourself. Verily, Allah Subhanahu wa Ta'ala is much merciful to you. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita bahas mengenai jual beli online. Gue lihat muka lu bahagia banget ngeliatin HP mulu dari tadi. Iya nih, gue beli barang di online shop, lagi ada promo, murah banget. Iya ya, murah ya? Iya, cobain. Ah, iya. Keren lagi barangnya. Udah. Iya sih benar. Yaudah dah, semoga barangnya ada, terus juga bagus. Udah kalau gitu gue pamit pulang duluan ya. Iya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Wih, mantap si Reddy. Ini saya Detiki, ini ada kiriman barang mas. Oh iya. Iya, Iya. iya. Tolong ini sebelumnya ditangan dulu di sini. Iya. 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 Ini bang pulpennya. Ah iya, makasih ya bang ya. Untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dari jamaah, tafsir Al-Quranul Karim di Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Ibnu Sayyuti Jalaluddin Ar-Rumi menjelaskan bahwasanya jual beli itu dasarnya Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا bahwasanya ketika kita sedang jual beli secara online, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita secara syar'i, la ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah makan kamu semuanya untuk diri kamu semuanya dengan cara batil. Sampai juga di barang ini. Apaan nih? Perlu tip X sih? Mungkin nomornya aja kali. Bukan saya doang. Mana kameranya? Aduh. Kena tipu nih gue. Jadi gini Rif, gue tuh kemarin kena tipu Rif. Gue beli kamera di online shop, masa yang datang cuma saya doang. Jadi gimana nih? Oh, jadi gitu Bar. Kalau kata guru ngaji gua, kalau dalam bermuamalah kita harus tahu dulu fikih bermuamalah
atau syarat-syarat bermuamalahnya. Nah, kalau yang gue inget sih, yang pertama, barangnya itu harus suci. Nah, yang kedua, kita harus tahu dulu kepastiannya, barangnya nyata atau enggak. Kalau misalnya enggak, itu kemungkinan besar peluang kita tertipu itu lebih besar. Nah, yang ketiga adalah adanya akad antara penjual dan pembeli. Nah, kalau misalnya udah syarat ini terpenuhi, maka kita bisa membeli barang itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Makasih banyak ya Rip, udah ngasih tau gue. Jadi gue udah bisa lebih hati-hati lagi kalau beli barang online. Iya, santai aja. Di era yang modern ini, jual beli tidak hanya secara tradisional, mata ketemu dengan mata, tetapi di zaman era modern ini kita melakukan jual beli dengan cara menggunakan media yang sering kita lihat, yang paling sederhana yakni melalui Facebook. Banyak orang jualan di Facebook, banyak orang jualan di media-media online. Banyak orang jualan sekarang menggunakan media online, melalui media-media yang biasa kita pegang, melalui digit kita, melalui handphone kita. Memang sengaja secara online, seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan jasa-jasa secara online. Bahkan mau membeli makanan pun kita tidak perlu lagi datang ke warung, tidak perlu lagi kita datang ke kedai, kita cukup menggunakan Grab. Mas Dwiki ya? Iya mbak. Ya? Nomornya boleh saya save nggak? Tapi saya udah punya Pacar. Ya, udah deh, maaf ya mbak. Mas Dwiki. Maksudnya saya udah punya nomor Mas Dwiki duluan. Nanti malam saya kontak ya. Menggunakan ojek online, bahkan pembayaran juga secara transaksinya adalah dengan cara online. Bagaimana Islam menyikapi hal itu? Secara garis besarnya Islam membolehkan jual beli online, asalkan la ta'kulu anfusakum bil batil. Tidak ada unsur yang batil, tidak ada unsur yang menipu di dalamnya. Unsur riba di dalamnya, tidak ada unsur merugikan di antara keduanya, baik penjual maupun pembeli. Transaksinya boleh menggunakan online. Syaratnya adalah antarodi, sama-sama ridho, sama-sama menyukai, tidak ada yang dirugikan, sama-sama menguntungkan di dalam proses jual beli tersebut, sehingga jual beli yang dilaksanakan mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22 Oktober sambut penuh cinta, santri Indonesia semua bergembira, ingat perjuangan ulama. Santriwan-santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam yang baginda Rasul menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya tentang jual beli, di antara 10 rezeki, 9 rezeki adalah berada di perdagangan atau jual beli. Makanya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang duitnya banyak, itu pasti tidak terlepas dari yang namanya jual beli, perdagangan. Karena baginda Rasul sudah memberikan isyarat kepada kita. Kami para santri tangguh dan mandiri, taat dan mengabdi jati diri kami. Bahwasanya semua yang kita lakukan ini adalah
proses jual beli yang kita lakukan adalah perdagangan yang mengandung laba yang begitu tinggi, yang mengandung keuntungan yang begitu tinggi. Karena di perdagangan itulah kita bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semakin kita bekerja keras, semakin kita mengadakan penjualan yang begitu dahsyat, maka keuntungannya juga akan dahsyat yang kita peroleh dengan perhitungan yang semaksimal mungkin, dengan perhitungan yang sesuai dengan yang kita mampu. Karena kemampuan kita itulah yang membuat kita mendapatkan keuntungan. Tapi ingat, semuanya keuntungan itu tidak akan ada artinya, tidak akan ada bermakna kecuali atas rahimnya Allah, belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin menyayangi kepada hambanya, supaya hambanya mengadakan jual beli yang halalan thayyibah, yang tidak ada unsur horor, yang tidak ada unsur tipu menipu. Gambarnya bagus, setelah dapat barangnya tidak bagus, atau sebaliknya harganya murah tetapi barangnya tidak sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Maka apabila terjadi yang horor, maka akan merugikan salah satu pihak. Maka yang demikian itu termasuk ke dalam jual beli yang batil, jual beli yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada unsur tipu menipu, ada unsur merugikan salah satunya. Apalagi pembelinya pasti akan dirugikan ketika ada unsurnya adalah batil. Apalagi riba yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbalna bijamili hudaka 'inna ya dzal asma'il husna. Wa akhalallahu baik wa harrama riba. Tidak ada unsur riba di dalamnya. Jauhilah, hindarilah unsur riba yang dapat mencekik, yang dapat menghancurkan, yang dapat membuat orang miskin. Tetapi jadilah pedagang yang menguntungkan bagi pembeli. Begitu juga sebaliknya, jadilah pembeli yang menguntungkan bagi penjual. Artinya antarodin, sama-sama ridho, sama-sama untung, sama-sama mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Tafsir Jalalain ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya dengan perdagangan yang halal itulah membuat keberkahan kita, membuat Allah senang kepada kita, dan membuat Allah memberikan rezeki yang lapang kepada kita. Allah akan membuka rezeki dari langit, Allah akan membuka rezeki dari bumi. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia kikis habislah mereka. Sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang membuat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang membuat kita semakin dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita secara syar'i kepada Allah dengan mudah, dan semakin mendapatkan rezeki yang banyak, semakin pula kita mendapatkan keberkahan dari Allah, yakni dengan dimudahkan kita beribadah wajib maupun ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hubungan kita kepada Allah maupun baik hubungan kita kepada sesama manusia. Sehingga kita hidup di dunia ini adalah seperti kita menanam, seperti kita menabung, seperti kita menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan-santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kita semuanya dan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.